description box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti biasa kalau kita lihat gold tidak banyak movement ya, karena kalau yang kita lihat juga di report ya, kalau kita lihat di sini nih, bentar. Oke, kalau kita lihat di key event ya di Swick itu ada FOMC.plot ya sama policy decision gitu. Artinya di sini ada yang namanya pemangkasan suku bunga teman-teman gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, untuk pemangkasan suku bunga ini Amerika menargetkan untuk cut rate sebesar 25 basis point lagi ya. Ternyata kalau kita lihat nih, ini kalau kita lihat di sini mana namanya ya, Tuesday, kita coba ambil this week ya. Nah, this week itu cut rate ya. Cut rate itu nih interest rate decision ya. Nah, ini dari 4,75 turun ke 4,5%, artinya the Fed ya memangkas sebesar 25 basis point lagi teman-teman gitu. Dan sekarang pun untuk market sendiri ya, untuk gold kemudian DXY ya di sini kalau kita lihat ya, itu tuh masih lebih banyak wait and see. Bahkan DXY pun kalau kita pantau untuk daily ya, daily ini range-nya nggak banyak ya, di support 105.72 dengan area resisten saat ini dia ada di Fibo 23.6 yaitu di 106.96 ya teman-teman ya, dengan area resisten tertinggi itu ada di 108.080 teman-teman gitu. Ini untuk resisten ya dari si DXY atau indeks dolarnya teman-teman. Dan memang kalau kita pantau dia lebih banyak sideway, dan range sideway ini itu di sini ya, ini support dan ini sideway, ini resistennya dia teman-teman. Nah kemudian karena memang dia cut rate ya, otomatis kan pastinya dolar ini ada potensi untuk melemah teman-teman gitu, karena kan cut rate ya, otomatis dolar melemah. Berarti dolar ini selama dia belum bisa break dari 108 ya, ini dia ada potensi nanti turun pada saat cut rate dengan target kalau saya pantau sih bisa turun kurang lebih ke 103.92 sampai 103.36 teman-teman. Ini untuk penurunan dari si dolar itu sendiri ya gitu. Ini dari dolarnya. Kemudian berarti kalau kita pantau untuk gold ini ada potensi ya untuk rebound ya, rebound nanti mencapai target level, bisa masuk lagi ke area zona 1 kita di sini itu di 2709 ya sampai 2719 atau 20 teman-teman. Jadi ini adalah target rebound ya dari si gold ketika terjadi cut rate di USD itu sendiri itu teman-teman gitu. Nah berarti kan kita lebih potensial atau lebih prefer untuk cari buy nih ya, karena memang ada cut rate ya teman-teman ya. Nah ini yang pertama, ini zona pertama yang perlu saya pantau di sini yang sudah kita bahas juga ya. Zona pertama di 2627, 2619 ya. Kemudian ini zona area breakout sideway-nya dia ya di sini. Ini sebenarnya bisa jadi area buy kita juga di sini ya. Gitu loh. Cuma memang agak beresiko, karena apa? Karena memang untuk saat ini volume dari si pihak seller ini ya, ini volumenya nih semenjak dia turun di sini. Nah, ini semenjak dia turun nih dari sini ya, volumenya tuh seller dominance gitu. Artinya untuk area ini ya memang potensi untuk di breakout, dan kemarin pun setelah dia reject dari sini dia naik nih ya, tapi naiknya nggak sampai yang signifikan banget. After that dia turun lagi ke push ya dengan volume seller yang cukup kuat. Dan kalau kita pantau pun kenaikan ada candle hijau di sini, tapi volume candle hijaunya ini itu nggak sekuat atau sebesar si volume seller itu sendiri teman-teman gitu. Beda halnya ketika dia memang benar-benar mau naik ya. Kalau kalian perhatikan di sini, nah ini posisi dia yang benar-benar mau naik gitu dari sini. Nah ini kalau kita lihat nih ya, volume buyer ya itu mendominasi pasar. Nah kita di sini. Nah tuh kita lihat ya. Jadi volume buyer ini stabil gitu teman-teman, sehingga membuat harga naik. Artinya pada saat posisi trend ini ya transaksi buy-nya itu lebih besar ya ketimbang transaksi sell gitu. Dan memang secara movement ya di market
dari sentimen itu juga bullish movement gitu teman-teman gitu. Sedangkan kalau untuk di sini setelah dia reject dari zona 1 ya, ini masih potensial untuk turun lagi ya. Jadi memang kita prefer untuk buy kurang lebih di zona 1 atau sampai zona 3 ini teman-teman gitu pada saat terjadi cut rate gitu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah zona yang perlu kita pantau nih gitu. Jadi zonanya masih sama ya teman-teman ya gitu ya. Nah, Bang, apakah bisa kalau kita mau scalping di sini? Ya, sebenarnya kalau untuk scalping bisa aja ya, nggak ada yang salah juga. Cuma memang kalian harus agak berhati-hati ya. Dan untuk area ini saya nggak gitu recommended untuk buy. Paling kayak saya prefer ini zona 1 sampai zona 3 yang sudah kita bahas aja teman-teman gitu ya. Buktinya kalau kita sabar pun kemarin kita nunggu di zona 1 ini yang kita bahas ya, itu bisa kok kita ya nih gitu ya, dapat gitu ya. Bahkan langsung gacor ya, ini langsung masuk turun ke bawah gitu teman-teman gitu. Jadi nggak ada salahnya kita bersabar sambil nunggu momen yang pas ya, tapi habis itu kita bisa profit itu bisa lebih konsisten gitu. Nah, mungkin kalau kalian untuk yang pemain intraday ya segala macam, kalian bisa manfaatin zona-zona yang kecil-kecil ini nih ya, tapi jangan di hold ya entry-nya gitu loh. Saya nggak pernah recommended kalian untuk hold apalagi di akhir tahun seperti ini gitu teman-teman, karena posisi pada saat akhir tahun ketika kita mau hold entry itu akan sangat riskan karena pergerakan market itu sangat volatil ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau cek untuk hari ini. Hari ini sebenarnya ini kan Tuesday ya. Tuesday itu Selasa. Hari ini ada news dari retail sales ya sama core retail sales itu di jam 20.30 untuk newsnya ya di sini 20.30. Kemudian after that belum ada lagi ya, paling ini core retail sales saja untuk yang newsnya. Dan besok big news yaitu ada FOMC teman-teman. Nah, ini kita mau cek untuk OI data. Sebenarnya OI data hari ini kan diupdate tanggal 13 punya ya. Jadi sebetulnya ini belum update lagi untuk OI datanya ya, sehingga untuk OI data ini ke pending, maka saya belum ada update OI data juga karena ini masih Friday tanggal 13. Padahal kita udah cek di jam 13.15 teman-teman gitu, atau jam 1.15 itu masih belum diupdate. Tapi kalau kita pantau memang dari OI data terpantau transaksi di dalam market ini mulai sedikit nih mulai mengecil gitu teman-teman. Artinya banyak big player yang mulai out dari pasar ya, dan mungkin mereka akan nunggu awal tahun lagi untuk bisa masuk kembali ke dalam pasar teman-teman gitu. Ya, jadi ini kalau kita lihat nih ya, sampai beberapa minggu ke belakang juga ya ini cukup sepi ya untuk datanya gitu teman-teman. Artinya secara volatility yaitu akan berkurang juga ya, tapi ya momentum market itu akan semakin besar gitu. Kenapa? Kebalik ya, momentum marketnya itu mengecil ya, tapi volatility market membesar gitu. Kenapa? Karena posisinya semakin dikit order yang ada ya, artinya kan semakin mudah untuk di liquid ya market itu sendiri gitu teman-teman. Nah, sehingga itu menciptakan liquidity yang lebih besar gitu. Artinya liquidity besar itu berarti volatility yang lebih besar juga teman-teman gitu. Nah, kalau momentum itu kan dia seperti satu tren, mau naik terus momentumnya tuh mau turun gitu. Kalau ini nggak, momentumnya tengah-tengah dia gitu, jadi nggak naik nggak turun gitu, sambil nunggu nanti antara kebijakan baru yang memang mau dijalankan di awal tahun ya, sehingga kebijakan dari Trump yang baru itu akan dijalankan di awal tahun, dan efektifnya katanya sih di awal tahun nanti itu akan mulai dijalankan secara jor-joran teman-teman gitu. Kebijakan apa aja nanti akan saya rangkum, saya share di channel Telegram General Trading ID supaya videonya ini nggak panjang teman-teman gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih dari OI data, intinya memang masih cukup kuat dia untuk naik ya, bullish movementnya masih ada di sini mulai dari 650 sampai 2700, tapi ya memang agak melemah nih gitu teman-teman gitu. Artinya pasar itu pergerakannya mulai sedikit ya, karena ini juga udah berhubungan dengan akhir tahun teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lagi open market ya, open marketnya itu ada di 2652. Nah, 2652 berarti kita pakai 2650. Nah, 2650. Nah, ini di atas 2650 itu ada 2660 ya, sampai 2665, kemudian 2680.
lalu ada 2690 sampai 95 ya, dan 2705 teman-teman gitu. Oke, nah ini adalah target dari open market di atas 650. Di bawahnya sih belum ada, kosong ya. Ini paling ada di 2635 aja. 2635 sama 2600 ya. Ini after that sih belum ada lagi, paling besok kalau mau nih Selasa harusnya sih ada nih ya di 100 ya. Itu di 2620, 2625 sama 2600-an gitu teman-teman. Oke sih, sebenarnya nggak begitu banyak pergerakan dari market ya, karena memang market juga nunggu FOMC, dan saat ini adalah potensial buy zone ya, zona 1, zona 2, zona 3 yang perlu kita pantau untuk satu minggu ke depan ini teman-teman gitu ya. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.